Halo teman-teman, selamat datang kembali ke podcastnya Lapas Kediri. Di sini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang berbeda kali ini ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Baik, langsung saja tanpa memperlama lagi, selamat datang Bapak atau Mas ini saya panggil? Mas saja, oh, Kak. Okay. Siap, Mas. Monggo diperkenalkan diri dulu, Mas siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Putra Arifbadi. Saya perwakilan dari Bank BRI Cabang Kediri. Bank BRI Cabang Kediri, Cabang ya? Kediri, ya. Kalau boleh tahu posisinya apa, Mas? Posisi saya di sini sih, Mbak. Posisi saya sebagai... Pertanyaannya salah. Kalau posisi saya Iya. di kerja itu sebagai RM, Relationship Manager. Oh. Khususnya untuk bagian dana. Okay. Sudah berapa lama di BRI? Di BRI kurang lebih 6 tahun. Wih, lama juga ya? Ya, hitungannya lama atau bentar kalau 6 bentar tahun? itu masih. Oh, sebentar. Karena kalau kita pensiun masih dapat dikit itu. Semakin lama waktunya semakin Betul. banyak ya. Alhamdulillah. Dana pensiun. Iya, betul. Iya. Kan sama kan mbaknya juga gitu nanti. Iya, betul sekali. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian, di Lapas Kediri ini ada beberapa fasilitas untuk keluarga-warga binaan maupun warga binaan sendiri. Nah, untuk warga binaan, salah satu layanannya adalah penggunaan Brizi. Jadi di dalam Lapas Kediri itu sendiri sudah tidak ada uang tunai yang beredar. Jadi makanya kita memakai Brizi. Nah, Brizi sendiri seperti yang teman-teman tahu adalah produk dari Bank BRI. Di sini narasumber kita adalah dari BRI, jadi akan menjelaskan seluk-beluk dan semuanya tentang Brizi dan pemanfaatannya bagaimana. Kalau boleh tahu, Mas, Brizi itu sendiri apa sih? Brizi sendiri itu adalah sebenarnya kategorinya adalah uang elektronik. Yang sebelumnya kita tahu uang itu secara umum kan hanya cash tunai nih, uang yang berupa 1000-an, 2000, 500, 5000, 10000, 20. Sekarang itu ada namanya uang elektronik yang berupa kartu. Seumpama kita kalau nabung di bank itu kan biasanya kita mendapatkan ATM. Lah ATM itu adalah pengganti uang tunai kita. Lah kalau ini tanpa buka rekening pun kita sudah mempunyai uang. Lah uangnya pakai apa? Uang elektronik berupa produk kita adalah Brizi. Oh gitu, berarti tidak perlu lagi membawa uang segepok untuk transaksi. Iya, gitu untuk ya? belanja ataupun apa kita hanya perlu kartu aja sih. Karena sekarang kalau kita bawa dompet tebel-tebel kan juga nyangkut nih. Kalau kita duduk bawa Brizi satu aja udah cukup, kita tinggal belanja. Oh iya, oke. Terus untuk Brizi sendiri cara mendapatkannya gimana, Mas? Kalau mendapatkan Brizi itu gampang banget. Brizi itu sekarang kita sudah ada di outlet-outlet. Contoh, boleh nggak nih menyebut merek? Oh iya, boleh, monggo. Contoh Indomaret, Alfamart, ataupun istilahnya apa ya? Swalayan itu juga kalau yang bekerja sama dengan BRI dia juga menyediakan. Karena itu diperjualbelikan luas juga. Terutama kalau di bank BRI pasti ada. Di cabang, unit, kantor kas ataupun kantor cabang pembantu itu bisa. Tinggal datang aja, beli Brizi, bilang aja tinggal beli Brizi, kita akan mendapatkan kartunya. Nah, kalau membelikan kartu ya otomatis sekalian diisi saldonya. Oh, oke. Itu sih. Oke, Brizi berarti seperti itu ya. Iya. Untuk pengisiannya sendiri gimana, Mas? Kalau pengisiannya sendiri ini kita ada dua macam alternatif untuk pengisian. Yang satunya adalah top up online sama top up deposit. Apa sih bedanya? Kan pasti itu nih pertanyaannya. Kok ada dua macam? Kalau top up deposit itu berarti dia top upnya secara istilahnya gini. Kartu itu kan ada nomornya. Kalau diisi kita transfer katakanlah, kita transfer Mbak Fusa misalnya ya punya Brizi. Saya misalnya suami lah contohkan, Mas tolong isikan Brizi saya. Lah saya mengisi, tapi kita jarak jauh nih. Nanti saya transfer nomornya Brizinya Mbak Fusa, itu nanti Mbak harus mengaktifkannya dulu, baru saldonya akan masuk di Brizinya. Oh, Itu perbedaannya di situ. Oh, kalau iya. kita seperti jarak jauh, tapi kalau kita sendiri, saya sendiri katakanlah, saya mau top up nih, berarti top up online. Saya bisa top upnya di mana? Di ATM BRI yang ada tulisannya di situ Brizi untuk top up online, atau kita HP tetapi harus sudah ada namanya NVC-nya langsung langsung di top upan dari situ. Itu dia top up online langsung masuk juga sekaligus real time saldonya itu di Brizi kita. Oh gitu. Jadi keluarga warga binaan tidak perlu datang ke sini untuk
Betul. menyetorkan uang tunai ya. Iya. Berarti kalaupun keluarga WPP punya istilahnya punya BRI di rumah bisa transfer melalui ATM atau mobile banking gitu ya. Betul. Mobile banking bisa ya Mas ya? Bisa. Kalau misalnya saya contohkan ya, kita kan sudah kerjasama nih sama Lapas Kediri ya kepada warga binaan. Jadi gini, kalau warga binaan itu, misalnya binaan dari sini itu mendapatkan punya BRISI nih, kan semuanya sudah secara cashless sekarang, sudah apa namanya, pidana gitu ya. Warga binaan itu sudah punya BRISI semua. Jadi keluarga mau ngirim, tinggal kirim aja. Dikasih nomornya BRISI warga binaan, itu diberikan kepada keluarganya, nanti akan dikirimkan. Otomatis warga binaannya itu kan harus mengaktifkan. Biasanya dari lapas itu sudah ada petugasnya sendiri untuk mengaktifkan, karena dari Bank BRI itu memberikan suatu fasilitas namanya edisi merchant. Nah, itulah yang untuk mengaktifkan itu BRISI-nya, ataupun di lapas itu kan ada untuk pembayaran sekarang pakai BRISI di situ sih. Oh gitu. Berarti ini kan demografinya dari keluarga warga binaan itu banyak yang berasal dari kabupaten. Oh ya. Dari kota memang ada, tapi lebih banyak dari kabupaten. Dengan jangkauan informasi itu bisa dibilang lebih rendah dibandingkan dengan warga kota. Yeah. Jadi kalau misalkan untuk warga kabupaten itu tidak perlu datang ke sini langsung ya, Betul. bisa transfer aja gitu ya. Iya. Jadi datang ke sini kalau kangen aja sih. Kalau pengen ketemu aja sama warga binaannya. Kalau enggak, yang penting warga binaan kadang kan cuan, itu aja pokoknya dikirim ke BRISI selesai. Yang penting cuan masuk, segalanya beres. Iya, seperti itulah contohnya. Iya. Mas, kalau misalkan nih BRISI kan di dalam warga binaan itu kan memegang BRISI masing-masing. Yeah. Ketika masuk ke sini sudah difasilitasi untuk mendaftarkan BRISI. Yeah. Nah, kalau misalkan ketika memegang BRISI di dalam ternyata entah hilang, entah itu patah atau mungkin cuil-cuil di bagian ujungnya, itu bagaimana? Gini, berarti kalau Mbak Fusa tadi bertanya itu berarti ada dua kategori pertanyaan. Yang pertama, kalau kartu BRISI hilang, atau yang kedua kartu BRISI rusak, kan itu. Kalau saya contohkan dulu hilang. Kalau kartu BRISI itu hilang, berarti kartu itu kan seperti uang. Uang tunai yang berupa di kartu BRISI. Contoh gini Mbak Fusa atau warga binaan punya uang tunai nih, jatuh, uangnya bisa kembali nggak? Berarti kan ditemu sama orang lain, hilang sudah. Sama halnya seperti kartu BRISI. Kalau itu hilang, misalnya lagi ke toilet hilang, ya udah, yang ngambil dia yang berhak. Karena itu tidak ada kepemilikan secara pribadi. Ini milikku. Beda dengan ATM. Kalau ATM harus pemiliknya. Karena itu ada namanya, terus di situ ada nomor rekeningnya. Itulah yang membedakan antara kartu ATM sama BRISI. BRISI itu sebagai uang tunai kita yang berupa uang elektronik. Hilang, selesai. Berarti itu hilang, tidak bisa diklaim ke siapapun. Situ. Yang kedua, rusak. Kalau rusak, tidak usah khawatir. Jadi nih, contoh aja warga binaan ada BRISI-nya rusak. Yang sudah kita kerjasamakan sama lapas, jadi dari warga binaan lapor nih ke petugasnya, Pak, BRISI saya rusak nih. Oke, berarti petugas lapas akan datang kepada Bank BRI terdekat, laporan, BRISI ini rusak. Saldonya kan ada nih, saya contohkan 500.000 saldo yang rusak. Kan eman, nggak mungkin kalau 500 itu akan hilang, kan gitu. Ya, betul. Si petugas dari lapas ini mewakili dari warga binaan datang ke kantor, BRISI yang rusak itu akan dipindahkan kepada BRISI yang baru. Berarti warga binaan akan beli atau mendapatkan BRISI yang baru. Saldo uang yang ada di BRISI lama yang rusak itu akan dipindahkan kepada BRISI yang baru. Selesai, case close. Perlu surat kuasa nggak sih Mas kalau misalkan penggantian kayak gitu? Tidak, karena apa? Tidak. Kan BRISI tidak ada kepemilikan. Jadi itu petugas lapas punya, ini datang nih 20. Ya kita anggap itu BRISI-nya petugasnya. Kan gitu. Iya, kan tidak, kita nggak tahu iya. kepemilikannya siapa. Nah, makanya itu bedanya BRISI sama kartu ATM. Makanya alhamdulillah kalau kita sudah kerja sama bagus, otomatis BRISI itu akan jalan dan di lapas sudah tidak ada lagi namanya uang tunai, semuanya cashless. Oh iya. Mudah sekali lah, Mbak. Mudah sekali. Segalanya sudah dipermudah ya sekarang. Iya. Serba elektronik, serba teknologi. Kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Iya, betul. Terus Mas, kalau misalkan kita top up BRISI gitu ya. Top up BRISI.
misalkan sekian juta, 1 juta, 2 juta, terus ketika nanti mereka pulang kan otomatis berisi dipegang masing-masing. Nah, kalau misalkan ada sisa saldo di situ, misalkan 1 juta, entah 500.000, 700.000 atau sekecil apapun, itu bisa dicairkan enggak? Atau setidaknya dipindahkan ke rekening yang lain atau enggak? Oh gitu. Jadi gini, kalau berisi itu sementara tidak bisa dicairkan. Karena apa? Kepemilikan berisi kan itu sebenarnya kalau kita kategorikan tidak jelas. Ini milik siapa? Kan gitu. Jadi dicairkan pasti masih belum bisa. Kalau dipindahkan ke rekening itu juga tidak bisa. Karena juga itu tadi kepemilikan berisi kan tidak jelas ini milik siapa. Katakanlah kalau saya ngambil berisi orang lain saya pindahkan, kan keinginan kita. Jadi itu adalah hak milik kita. Bisa dipindahkannya itu adalah ke berisi yang lain. Nanti dari situ kan berisi yang lain kembali lagi tadi itu berisi itu kan ada laporannya. Jadi kita tahu oh berisi ini yang melaporkan adalah ini dipindahkan berisi lain. Kalau tidak dipindahkan berarti berisi itu dibelanjakan sampai sisa saldonya habis. Oh iya, berarti tidak bisa dicairkan dan tidak bisa dipindah ke rekening ke ya? rekening tabungan ya. Oh, oke. Misalnya hanya ke berisi yang lain atau dihabiskan saldonya pembelanjaan di luar. Berarti sebelum saldo habis jangan sampai kartu berisi hilang ya? Iya, kalau bisa jangan sampai hilang. Karena hilang berarti ya apesnya sih Mbak. Apes ya? Iya, karena sama dengan uang tunai kan tadi. Iya. Kan berisi itu juga kalau warga binaan udah lepas nih dari lapas katakanlah, kan berisi itu masih bisa dipakai. Jalan-jalan nih ke Surabaya, ke Malang atau kemana kan pakai tol. Berisi itu kan bisa dipakai. Bisa. Jadi kegunaannya banyak sih sebenarnya untuk berisi itu. Oh, berarti fungsinya tidak cuman ada di dalam lapas ya, fasilitas di dalam lapas, tapi di luar pun fasilitas berisi bisa dipakai dimanapun. Betul. Iya. Oke, itu informasi yang kita dapatkan dari Mas Putra ya. Iya. Untuk berisi. Jadi kalau untuk keluarga-warga binaan jangan khawatir kalau warga binaan di dalam tidak bisa beli apapun karena uang tunai kan memang tidak bisa dititipkan. Bisanya adalah disetorkan untuk masuk ke berisi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan memang keluarga warga binaan mau ke sini untuk titip uang karena mungkin ribet, tidak tahu cara transfer gimana, tidak tahu nomor berisinya, langsung saja datang ke Lapas Kediri. Di sini kita menyediakan petugas untuk input uang ke dalam berisi. Terima kasih Mas Putra atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama gelapnya kalau ada salah. Sama-sama Mas. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Amin.